Kegabutan menunggu waktu berbuka puasa menjadikan bermain video game sebagai salah satu sarana favorit untuk menghabiskan waktu selain tidur cakep di siang hari. Tapi tentu saja nggak semua game cocok untuk dimainkan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin 4 jenis game yang jangan dimainkan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Jika kamu ada pendapat lain, silahkan cerita di komentar. Game jenis pertama adalah game yang sudah jelas jangan pernah dimainkan kapanpun itu, apalagi saat sedang berpuasa. Jenis game satu tangan ini ada banyak banget judul maupun genrenya. Ada yang menggunakan video asli dari manusia beneran, seperti pada game Virtua Photo Studio, yang memposisikan kita sebagai fotografer model foto majalah dewasa, atau yang cuma adu sweet doang, seperti pada game Yakyuken Special, ataupun yang menggunakan grafis 3 dimensi, seperti pada game Sexy Beach, Artificial Girl, maupun Venus Vacation. Ini belum termasuk game-game visual novel yang juga termasuk satu tangan lagi. Intinya ada banyak pilihan game jenis ini yang berpotensi untuk menguatkan konsentrasi dan juga toleransi bagi para cowok normal yang memainkannya. Nggak tahu gimana kalau pada cowok melambai. Selain game yang menguatkan konsentrasi dan toleransi, yang game satu tangan tadi, game yang memiliki tingkat kesulitan tinggi juga berpotensi membatalkan puasa jika tidak bisa mengendalikan diri dari rasa frustasi karena saking susahnya. Game yang sangat sulit seperti Dark Souls, Ninja Spirit, Silver Surfer, sampai Ghosts and Goblins adalah beberapa contoh game dengan tingkat kesulitan luar binasa susahnya. Dan hanya mereka yang berjiwa masokis dan kurang kerjaan yang bisa betah berlama-lama memainkan game seperti ini. Tapi bagi mereka yang mampu mengendalikan diri dan emosi, game super susah seperti ini bisa memberikan kenikmatan tak terkira. Tapi kalau kamu bukan golongan itu, sebaiknya sadar diri dan gak usah memainkannya. Berikutnya adalah game kompetitif yang kental nuansa pay to win-nya. Misalnya game seperti EAFC, Ultimate Team, ataupun eFootball Division yang memang memiliki atmosfer kompetitif yang sangat tinggi bagi sebagian orang. Dan bagi sebagian orang ini, setiap pertandingan yang mereka mainkan sudah kayak perjuangan hidup dan mati. Padahal semua itu hanya demi peringkat atau status digital yang nggak pernah dipedulikan masyarakat umum, termasuk calon mertua. Tak ayal kita bakal mudah menemui orang-orang no life ini yang sampai bisa membanting apapun di sekitar mereka jika mengalami kekalahan. Mulai dari membanting gamepad, membanting televisi, membanting konsol, sampai membanting harga dirinya pun dilakukan. Sampai pernah ada istri yang curhat betapa menderitanya dia mempunyai suami tolol yang mudah meledak hanya gara-gara kalah main game kompetitif. Buat kamu yang juga seperti itu, sebaiknya berhenti sekarang. Berikutnya, apalagi kalau bukan game yang melibatkan unsur judi, seperti game Dewa Zeus dan juga antek-anteknya. Kalian tidak sebegitu bodohnya kan? Percaya mereka menjanjikan para pemain bisa menang mudah? Logikanya, mana ada bandar judi yang mau rugi? Termasuk game poker satu tangan ini yang meski enggak memberi hadiah uang, tapi memberikan hal yang bisa memancing, ya kamu tahu sendiri maksud saya. Termasuk juga game gacha dan forex, itu pun menurut saya tetaplah termasuk game judi, karena melibatkan unsur ketidakpastian tinggi dan yang terpenting, tanpa ada transparansi yang jelas. Jadi, itulah beberapa game yang sebaiknya dihindari, baik saat bulan puasa maupun di hari-hari biasa. Jadi kamu jangan berpikir nggak bolehnya cuma saat bulan puasa saja, tapi di luar bulan puasa malah kamu tancap gas memainkannya. Jadi jangan kayak STMJ lah, sholat terus maksiat jalan. Nah, apakah kamu punya pendapat berbeda? Yuk diskusi di komentar.